Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini InsyaAllah hari terakhir kita melaksanakan kewajiban puasa Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lanjutkan surat Al-Anbiya, yaitu pada ayat yang ke-45. Ayat ke-45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama unzirukum bil wahyi wa la yasma'u summa du'a idza ma yunzarun. Katakanlah, hai Muhammad, sungguh hanya aku memberikan peringatan kepada kamu dengan wahyu. Wa la yasma'u summa du'a, dan orang-orang yang tuli, orang-orang yang peka telinganya tidak akan mendengar seruan itu, doa, seruan, an-nida. Iza ma yunzaru, ketika mereka diberi peringatan. Wala in massathum nafhatun min azabi rabbika la yaqulunna ya wailana inna kunna zalimin. Dan sungguh jika mereka merasakan atau tersentuh oleh satu percikan dari azab Tuhan engkau, maka mereka akan berkata, la yaqulunna, sungguh-sungguh mereka akan mengatakan, ya wailana inna kunna zalimin, wahai celakanya kami, sesungguhnya kami telah berlaku atau berbuat atau menjadi orang-orang yang zalim. Wa nada'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah, maka kami letakkan timbangan-timbangan keadilan, mawazin al-qista liyaumil qiyamah, untuk hari kiamat itu. Fala tuzlamu nafsun syai'a, maka tak seorang pun diri yang dizalimi sedikit pun. Wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha, jika adalah dia hanya seberat sebuah biji daripada sawi, ataina biha, maka kami
kami datangkan dia, diperlihatkan, ditimbang. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai penghitung yang sangat tepat. Jadi, nah itulah setelah Allah SWT memberitakan perlindungan kasih sayang Allah kepada semua makhluk, segala nikmat diberikan, lalu itu diolok-olok oleh kaum musyrik. Dianggap itu main-main apa yang disampaikan oleh Rasulullah daripada ayat-ayat Al-Quran. Dianggap itu sebuah kebohongan atau hal-hal yang dibuat-buat oleh Rasulullah SAW. Maka di dalam ayat ini ditegaskan, ya, di kaum musyrik Mekah itu diberi peringatan. Yang disampaikan itu adalah wahyu. Innama unzirkum bil wahyi. Ya. Diberi peringatan melalui wahyu, bukan dibuat-buat, ya, bukan untuk diperolok-olokkan. Tapi dasarnya peka, tuli, ya ini kan majas, ya. Yang peka itu bukan kupingnya atau telinganya, tapi kalbunya, hatinya, ya. Tak mau menerima petunjuk, tak mau menerima berita dari Allah SWT yang disampaikan, tidak membuka kalbu dan hatinya untuk menerima kebenaran. Jadi orang-orang yang peka, yang tuli kalbunya, tidak akan mendengar seruan itu, ad-du'a, an-nida, seruan kepada manusia untuk berjalan di jalan yang benar. Nah, itulah sifat-sifat kaum musyrik yang tidak mau mendengar panggilan ketika mereka diperingatkan, disampaikan inzar, iza ma yunzarun, ketika disampaikan peringatan keras, ya, melalui wahyu itu, tapi mereka dianggap itu angin lalu, karena kalbu mereka itu tuli atau peka, ya. Jadi kaum mukmin seharusnya, yang orang yang beriman, harus membuka kalbunya untuk menerima kebenaran, ya. Kalau orang musyrik, orang kafir gitu tidak. Apapun alasan, apapun dalil yang dikemukakan, itu tidak. Pokoknya no way gitu. Itulah sifatnya. Nanti dikatakan oleh Allah SWT di hari kiamat, wala in massathum nafhatun min azabi rabbik. Ketika mereka disentuh oleh satu percikan nafah, satu percikan sedikit ini. Percikan itu kalau air ya lah, ya. Tapi biasanya percikan itu sedikit. Jika mereka disentuh oleh satu percikan saja dari azab Tuhan engkau, belum lagi yang sebenarnya, ya. Lalu percikan saja, mereka sudah merasa menyesal sekali, ya. Penyesal yang mendalam. Di sini disebut la yaqulunna, sungguh-sungguh mereka akan mengatakan penyesalan itu. Apa penyesalan itu? Ya wailana inna kunna zalimin.
wahai celakanya kami, sungguh kami orang-orang yang aniaya. Ya. Tidak suatu hal yang berat hanya untuk menerima petunjuk dari Allah SWT, mengubah jalan hidup kepada jalan yang benar, tapi ditolak. Nah, itulah keaniayaan, kezaliman yang besar terhadap diri sendiri. Ya. Disebut dalam penyesalan mereka nanti, ya wailana inna kunna zalimin. Di situ ditimbanglah, ya, ditegakkan timbangan al-mawazin, ya, seperti dacing emas itu. Timbangan emas itu kan pakai dua daun timbangan, ya. Satu amal yang baik, satu amal yang buruk, ya. Jadi ditimbang pahala amal yang baik, ditimbang, nah, itu mawazin al-qist, al-mawazin al-qist, itu timbangan keadilan. Tidak ada sedikit pun yang dilewatkan, tidak dikorup, tidak dikurangi, tidak ditambah. Nah. Dan itu sesuai juga dengan catatan kitab. Ya, kita juga akan menerima kitab laporan, buku rapor kita. Semuanya tercatat situ. Berapa pahala aja sudah ada. Ditimbang lagi. Fala tuzlamu nafsun syai'a. Seorang itu tidak akan dizalimi sedikit pun, walaupun sebesar biji sawi. Seperti biji bayam, kan kecil tuh. Ya, biji-biji yang paling kecil. Ya, dari amal kita itu akan dimasukkan ke timbangan. Tak sedikit pun ditambah atau dikurangi. Wa kafa bina hasibin. Kecuali, ya, nanti ada tambahan yang disebut syafaat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kewenangan nanti di akhirat, ya, untuk memberikan syafaat. Nah, itu saja. Umpamanya timbangan amal baik dan amal buruknya itu sama. Di situ umat Rasulullah SAW diberi syafaat oleh Rasulullah SAW supaya dia timbangan amal baiknya lebih berat. Ketika timbangan amal baiknya lebih dominan, lebih berat, maka segala amal-amal buruk yang pernah dilakukannya itu dosa-dosanya dihapus. Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Tapi kalau yang dominan, yang lebih berat amal buruknya, maka yang baik-baik itu tidak ada gunanya. Karena sudah dominan, sedikit cuma dacingnya, ya, sudah turun ke bawah, mengangkat dacing amal-amal baik. Nah, itu tidak ada artinya lagi, itu terhapus pula, ya, karena dosa-dosanya yang banyak ini. Maka fa ummuhu hawiyah, maka mereka diterjunkan menuju hawiyah, neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Apa itu hawiyah itu? Itu api yang sangat panas. Itulah timbangan yang salah satu sarana keadilan Tuhan nanti, sarana keadilan Allah SWT nanti di akhirat, yaitu timbangan, ya. Jadi tidak sia-sia kita beramal, ya.
tapi jangan kosongkan amal kita ya, dari isinya. Ya, kalau kita campuri amal-amal kita dengan ria, dengan kesombongan, maka itu bisa menguras isinya, sehingga amal kita menjadi hampa, tidak ada gunanya. Inilah peringatan kepada kita semua umat manusia ya, yang memiliki nilai-nilai universal untuk menyeru manusia, memberi peringatan kepada manusia terhadap kebenaran, supaya kita ini membuka dada kita, membuka kalbu kita untuk menerima kebenaran. Jangan seperti tuli, tidak ada telinga ya. Nah, itu juga yang disebutkan oleh para ustaz kita. Sudah berapa banyak dalam bulan Ramadan ini saja, setiap malam habis salat Isya ada tausiah, nanti subuh ada lagi, 2 kali sehari kita memberikan tausiah minimal, belum dari mass media. Itu seruan-seruan kepada kebenaran. Tapi apakah kita mendengarnya? Apakah perilaku kita itu sudah kembali menjadi positif? Nah, itu tentu kita yang dapat menilainya. Tapi seruan itu sudah disampaikan. Doa, ya, doa ini bukan doa permintaan, tapi doa dakwah, yaitu panggilan. Nah, kita dapat menilai diri kita sendiri. Nanti seberapa yang akan ditimbang itu amal-amal kita, dan terutama bagi para mubalignya. Ya, kadang-kadang mubalig ini, ustaz-ustaz seperti saya ini kadang ngomongnya pandai, tapi tidak melakukan. Tapi awas, itu kutukannya itu juga besar. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Itu kutukannya besar kalau orang mengatakan tidak melakukan apa yang dia perbuat. Ya, itu juga peringatan. Semua diperingatkan oleh Allah SWT. Walau kalau Rasulullah SAW itu dia dipelihara langsung oleh Allah SWT, dijaga dia. Ketika tersalah langsung ditegur. Kalau kita tidak ada yang menegur, hanya diri kita sendiri yang bisa menegurnya. Itulah wallahu alam. Mudah-mudahan kita selamat dari dan selalu terbuka kalbu kita itu untuk menerima kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ya. Ayat 46 juga. Dan jika mereka ditimpa sedikit saja azab Tuhan, pastilah mereka berkata, celakalah kami, sebelum kami termasuk orang yang selalu menzalimi diri. Ini juga kita sering juga berperilaku seperti ini. Ketika kita ditimpa musibah, nah kita mengatakan mati aku, macam apa? Juga para nabi, Nabi Yunus dalam doanya apa? Subhanaka ini untuk nazolimin, juga Nabi Adam juga dalam doanya juga mengatakan penyesalannya dengan mengatakan dia telah menzalimi diri. Jadi sikap orang kafir ini mengatakan dia menzalimi diri itu apakah dicela oleh Allah atau bagaimana? Dan ini penyesalan nanti di hari kiamat, yaitu penyesalan yang tidak ada gunanya lagi. Ya.
Jadi di hari kiamat mereka menyesal. Ya wailana, celakalah kami. Rupanya memang kami ini, kita ini, saya ini sungguh-sungguh orang yang zalim. Zalim terhadap siapa? Diri sendiri. Ya, di dunia ini ya kalau kita menyesal itu bagus, doa-doa zikirnya Nabi Yunus. Inni kuntu minadz zalimin. Ya. Mengakui kezaliman kita terhadap diri kita sendiri atau kezaliman terhadap orang lain. Ya. Itu kalau di dunia ini tentu itu suatu pengakuan yang tulus lah, yang fair gitu. Kalau kita memang setelah berbuat zalim dan mengakui bahwa kita itu sudah terjerumus ke dalam kezaliman dan kita menyesal. Ya. Jadi dalam taubatnya Nabi Yunus, ya, di dalam perut ikan itu diucapkannya. Kalau bukanlah kena penyesalan Nabi Yunus, ya, dia bertasbih, laula an kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau bukanlah Nabi Yunus itu bertasbih, maka niscayalah Nabi Yunus akan kekal di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat, ila yaumiddin, sampai hari berbangkit. Itu berkah dari tasbih, dari penyesalan Nabi Yunus, maka diampuni dan dikeluarkan dari perut ikan. Tapi di akhirat kan tidak ada gunanya lagi, tidak ada guna penyesalan. Dia mau dikembalikan walaupun sebentar ke dunia, tidak bisa. Ya. Ini ayat-ayat peringatan, ancaman dan kabar pertakut yang memang diulang-ulang di dalam Al-Quran. Ya, apa namanya? Kalau melihat dari asbab nuzulnya, kondisi masyarakat Quraisy dan kondisi sekarang yang berhubungan dengan ayat ini, sehingga mengatakan tadi itu Mekah, Budi, kalau ayat yang lain bahkan adol lebih daripada binatang dan sebagainya. Bagaimana penjelasannya? Ya, jadi peringatan Al-Quran itu sangat keras. Azab, gambaran azab itu begitu keras disebutkan. Ada yang disebutkan kalau dibakar dalam api sehingga kulit dan dagingnya terbakar semuanya. Setelah hangus, ganti lagi dengan kulit yang baru. Liyazuqul azab, agar mereka merasakan betul siksaan itu. Itu sudah dikatakan di dunia ini oleh Allah SWT. Begitu kerasnya peringatan itu bagi orang yang itu tadi yang disebut summum bukmun umyun itu tak tersentuh dia. Apalagi kalau peringatan itu peringatan yang lembek-lembek. Begitu keras saja enggak gitu. Ya. Jadi oleh sebab itu para ulama ketika mendengar ayat-ayat yang seperti ini, ya, menggigil. Dibayangkan
begitu beratnya siksaan itu di akhirat nanti. Tapi itu memang bagi orang yang menutup, memang yang summun bukmun umyun itu layaklah seperti itu diberikan oleh Allah SWT, karena tidak membuka peluang sedikit pun untuk memikirkannya, ya, untuk merenungkannya. Itu dan berat, sehingga di sini disebutkan nafhah, sepercikan yang sedikit dari azab Tuhan itu sudah membuat orang menyesal. Apalagi kalau sudah dicemplungkan. Di dalam kisah-kisah ulama dalam kitab Ihya itu kita baca ketika Imam Syafi'i misalnya, imam yang itu mendengar ayat-ayat yang seperti ini, maka pingsan, jatuh pingsan. Tidak lagi segera menggigil, taksya'irru bihi juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu qulubuhum wa juluduhum ila dzikrillah. Jadi kalau orang yang beriman, orang yang percaya kepada hari akhirat ini, begitu dahsyatnya azab bagi orang-orang yang durhaka itu, maka dia akan menggigil, taksya'irru bihi juluduhum, menggigil kulit mereka itu mendengarnya. Kemudian lunaklah hatinya untuk mengingat Allah. Itulah ciri-ciri orang-orang yang beriman. Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan, dan karena ini hari terakhir kita berpuasa menjalankan ibadah Ramadan, mudah-mudahan ya, tujuan puasa Ramadan yang disebutkan oleh Allah menjadikan la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa, mudah-mudahan itu tercapai bagi kita semua. Amin. Sehingga kita mendapatkan hasil yang baik dari pendidikan 1 bulan ini, latihan ya, tempaan yang sudah kita lalui dalam 1 bulan ini, mudah-mudahan juga berbekas di luar Ramadan. Kalau kita sudah rajin di dalam Ramadan ini, ya mudah-mudahan nanti juga setelah ini kita tetap istiqomah. Ya. Nah, itu ciri-cirinya, karena tidak ada lain untuk merubah kelakuan dan perbuatan kita menjadi yang lebih positif. Dan yang kedua, mohon maaf ya, sebagai ya ustaz-ustaz ini kadang-kadang bisa ngomong, bisa nyerocos saja gitu. Mungkin ada yang tidak berkenan, mohon maaf, karena besok kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ya. Kemudian juga ya, doa kita semoga kita bertemu lagi dengan Ramadan tahun. Amin. Wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.